Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ziva Gunawan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit adalah keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya merupakan keturunan langsung dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Ayah Raden Wijaya bernama Dyah Lembutal, Cicit Mahisa Wong Teleng, yang tidak lain adalah anak Ken Arok dan Ken Dedes. Dari genealoginya, Raden Wijaya juga masih keponakan Kertanegara, raja terakhir Singasari. Ia bahkan diambil menantu oleh Raja Kertanegara pada pertengahan 1292. Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, raja bawahan di Kediri saat itu. Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kertanegara untuk memimpin pasukan Singasari melawan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah utara. Akibat serangan Jayakatwang, Raja Kertanegara gugur dan Kerajaan Singasari pun runtuh. Berakhirnya riwayat Kerajaan Singasari memaksa Raden Wijaya melarikan diri. Kendati demikian, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhurnya. Kisah Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang terdapat dalam Prasasti Kudadu yang dikeluarkan pada 11 September 1294. Prasasti Kudadu berisi pemberian anugerah kepada penjabat desa Kudadu yang telah melindungi Raden Wijaya semasa sebelum menjadi raja. Tepatnya ketika Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang. Selama dalam pelarian, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya, menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang. Setelah berpura-pura menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Ketika kepercayaan didapat, Raden Wijaya meminta daerah hutan Tarik untuk dibuka menjadi desa. Dalihnya, desa tersebut akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari Sungai Brantas. Setelah permintaannya dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah Tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari pada awal 1293 datang tentara Kubilai Khan dari Mongol yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kertanegara karena telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Raden Wijaya menipu mereka dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah pengganti Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga mengaku bersedia tunduk di bawah kekuasaan Kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggempur Jayakatwang. Penyerahan Raden Wijaya pun diterima dengan senang hati oleh Panglima pasukan Mongol. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatwang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatwang menyerahkan diri. Saat itu, Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk Kaisar. Dengan tipu muslihat, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol hingga menewaskan 3.000 tentara. Sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Jawa. Setelah kekuasaan Jayakatwang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa,
Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293 yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Prasasti Balawi, Prasasti Sukamerta, dan Kakawin Nagarakretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara. Raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Berdasarkan Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi, Raden Wijaya dari Gayatri alias Rajapatni diperoleh 2 orang anak, Tribhuwana Tunggadewi Jayawinuswardhani yang berkedudukan di Jiwana atau Kahuripan, dan Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha. Dengan Tribhuwaneswari, Wijaya mempunyai seorang putra bernama Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh 2 orang putri. Putri sulung bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, putri bungsu bernama Rajadewi Maharajasa. Selama pemerintahan Raden Wijaya, ia membangun ibu kota baru di Majapahit dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Bali, Madura, dan sebagian Sumatera. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh putranya Jayanagara. Ia dihormati sebagai pendiri Kerajaan Majapahit yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Gamet atau Sri Jayanagara adalah Raja Majapahit yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Ia adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Gayatri Rajapatni, putri dari Kartanegara, raja terakhir Singasari. Kala Gamet naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 1309. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berwibawa, serta berhasil mempertahankan keutuhan kerajaan dari ancaman luar maupun dalam. Salah satu peristiwa penting dalam masa pemerintahan Jayanagara adalah penyerangan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Syekh Hui pada tahun 1318 Masehi. Pasukan Mongol datang untuk menuntut upeti dari Majapahit sebagai pengakuan atas kekuasaan Kubilai Khan. Namun, Jayanagara menolak untuk tunduk dan memerintahkan pasukannya untuk melawan. Pertempuran sengit terjadi di antara pelabuhan Tuban, dan akhirnya pasukan Mongol mundur dengan mengalami banyak kerugian. Jayanagara juga menghadapi pemberontakan dari beberapa daerah di Jawa Timur dan Madura yang tidak puas dengan kebijakan pajak dan administrasi yang diterapkan oleh Majapahit. Jayanagara berhasil menumpas pemberontakan tersebut dengan bantuan dari Gajah Mada, panglima perang yang kemudian menjadi patih atau Perdana Menteri Majapahit. Jayanagara memberikan penghargaan kepada Gajah Mada dengan mengangkatnya sebagai patih pada tahun 1321 Masehi. Jayanagara kemudian meninggal pada tahun 1328 Masehi dan digantikan oleh adiknya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ia dimakamkan di Trowulan, ibu kota Majapahit, dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayanagara Wikramawardhana Sri Warmeswara Madusudana Awatara Rininda Sutri Singha Parakrama Utunggadewa.
Berikutnya ada Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, yaitu ratu ketiga dari Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Ia adalah putri dari Raja Wijaya, raja pertama Majapahit, dan Gayatri Rajapatni, putri dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Ia dikenal sebagai penguasa yang berani dan bijaksana, yang berhasil memperluas wilayah Majapahit hingga mencakup sebagian besar Nusantara dan Asia Tenggara. Salah satu peristiwa penting dalam masa pemerintahannya adalah ekspedisi Pamalayu, yaitu sebuah kampanye militer yang dilancarkan untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menegakkan kembali kekuasaan Majapahit di pulau itu. Dengan bantuan armada laut yang besar dan pasukan yang terlatih, Gajah Mada berhasil mengarahkan Sriwijaya dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera. Selain ekspedisi Pamalayu, Sri Gitarja juga mengirimkan beberapa misi diplomatik ke negara-negara tetangga seperti Kamboja, Siam, Burma, Tiongkok, dan lainnya. Ia juga membangun beberapa candi dan monumen untuk menghormati leluhurnya dan dewa-dewa Hindu. Candi ini berisi arca-arca Raden Wijaya, Kertanegara, dan beberapa raja Singasari lainnya. Sri Gitarja meninggal pada tahun 1350 Masehi dan digantikan oleh putranya Hayam Wuruk yang melanjutkan kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara adalah raja keempat Majapahit yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Ia adalah putra dari Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana, dan cucu dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Hayam Wuruk berarti ayam yang berilmu. Ia dididik oleh ibunya Tribhuwana Tunggadewi yang sebelumnya telah memimpin Majapahit selama 20 tahun dan berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Salah satu prestasi besar Hayam Wuruk adalah mengadakan ekspedisi Pamalayu, yaitu perjalanan keliling Nusantara untuk mengukuhkan kekuasaan Majapahit atas daerah-daerah bawahan dan mengumpulkan upeti dari mereka. Ekspedisi ini dipimpin oleh Patih Gajah Mada, yang merupakan Perdana Menteri dan sahabat dekat Hayam Wuruk. Berkat kerjasama mereka, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, serta sebagian semenanjung Malaya, Kamboja, dan Vietnam. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 dan dimakamkan di Candi Ngetos di Nganjuk, Jawa Timur. Ia digantikan oleh menantunya, Wikramawardhana, yang merupakan suami dari putrinya, Kusumawardhani. Hayam Wuruk dianggap sebagai salah satu raja terbaik dan terbesar dalam sejarah Indonesia. Setelah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik suksesi setelah pemerintahan Hayam Wuruk. Raja-raja yang memimpin setelah Hayam Wuruk diantaranya Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi, Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungo tahun 1429 hingga 1447 Masehi, Brawijaya I tahun 1447 sampai 1451 Masehi, Brawijaya II, Brawijaya III, Brawijaya IV,
hingga pada akhirnya masa pemerintahan Raja Bre-Kertabumi atau Brawijaya V. Pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Brawijaya V adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit yang memerintah pada abad ke-15. Ia menghadapi berbagai tantangan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Demak dan Cirebon, yang ingin melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Ia juga harus mengatasi pemberontakan dalam negeri dan persaingan antara faksi-faksi bangsawan. Brawijaya V mencoba mempertahankan kejayaan Majapahit dengan melakukan diplomasi dan perang. Tetapi akhirnya ia tidak mampu menghentikan kemunduran kerajaannya. Ia meninggal pada tahun 1478 dan dimakamkan di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh pada abad ke-15 akibat perang saudara dan serangan dari Kesultanan Demak. Namun peninggalan kerajaan ini masih dapat ditemukan hingga saat ini, seperti candi-candi, prasasti, dan artefak-artefak lainnya. Dan begitulah akhir dari pemerintahan Majapahit di Nusantara. Terima kasih telah menonton video saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.